membahas mengenai rilis Selamat BPS pagi. pada pagi hari ini, Pak Didin. Ya, menarik ya. Pak Didin, kita melihat juga tadi ekspor ada penurunan sekitar 2,6%-an secara mantuman, namun juga kita masih menunggu rilis dari jumlah impor pada November 2022 ini. Namun konsensus juga sudah memang memperkirakan akan ada penurunan dari yang tadi di kisaran 5 miliar pada Oktober menjadi 4,7 miliar dolar Amerika pada bulan November ini. Dengan adanya penurunan growth dari neraca perdagangan ini, apa yang bisa menjadi dan bisa diwaspadai oleh Indonesia ke depannya, terutama mengenai ancaman resesi global pula? Ya, jadi situasi perlambatan pertumbuhan ekonomi secara global dan kemudian berdampak pada penurunan ekspor dan impor, ini adalah situasi dunia yang dihadapi bukan hanya oleh Indonesia, tapi oleh sebagian besar yang mengalami secara makro itu, makro global maksud saya, adalah terutama ini ada 4 faktor ya. Pertama adalah memang Amerika terus menaikkan suku bunga the Fed-nya yang terakhir ini kan sekitar 3,5 dan perkirakan akhir tahun ini sampai ke 4,5%. 4 sampai 4,5 dan 2023 sampai naik lagi ke 4,75%. Faktor pertama sehingga ini menimbulkan inflasi bagi negara-negara lain karena cost of fund itu juga meningkat ya akibat dari akhirnya dolar juga naik dan penurunan mata uang lain-lain termasuk rupiah. Kemudian Oke, ya, oke faktor baik. yang kedua, bagaimana? Oke baik, Pak Faktor yang Didin. kedua adalah situasi di China sebagai negara tujuan ekspor yang terbesar bagi Indonesia, di mana mereka mengalami COVID yang belum selesai ya. Ini tentu saja membuat China melambat dan menimbulkan juga penurunan permintaan ekspor maupun impor mereka. Nah, sehingga pertumbuhan ekonomi China sendiri pun diperkirakan akan terus melandai. Yang ketiga adalah faktor disrupsi pasok ya akibat dari perang di Ukraina antara Rusia dengan Ukraina yang entah kapan selesainya, ini panjang sekali dan tentu saja disrupsi pasok ini sangat menjalar kemana-mana, termasuk misalnya krisis energi di Eropa, kemudian krisis pangan negara-negara lain. Karena memang dua negara ini adalah salah satu pengekspor komoditas pangan yang besar ya, di dunia. Yang terakhir catatan saya adalah karena bencana alam juga terjadi di mana-mana akibat krisis iklim. Jadi ini menimbulkan juga disrupsi pasok pangan energi ke seluruh dunia dan menimbulkan juga dampak import inflation bagi berbagai negara. Nah, dengan demikian dapat dipahami bahwa bagi Indonesia sendiri tentu saja secara agregat tadi sudah dijelaskan oleh BPS bahwa menimbulkan dampak perlambatan baik permintaan komoditas yang kita impor, kita ekspor maupun kita juga mengimpor berbagai kebutuhan dari negara lain. Nah, sementara secara internal kita juga mencatat bahwa Indonesia kan sudah menaikkan BBM dan dampaknya juga ada yang langsung terhadap transportasi dan pada umumnya ada akhirnya pada inflasi, tekanan pada inflasi. Dan di second round ini menimbulkan satu multiplier efek negatif kepada daya beli dan konsumsi masyarakat secara keseluruhan. Jadi oleh karena itu harus kita waspadai baik itu tekanan internal, pengelolaan ketidakpastian internal maupun pengelolaan ketidakpastian yang eksternal. Saya kira demikian komentar saya dulu.